Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya bersama Mas Rangga selaku ketua owner dari wedding Beyond Wedding, yaitu dari Wedding Solo Klaten. Kita bakal ngobrol santai seputar pengalaman Mas Rangga memimpin tim foto dan video wedding. Untuk sebelumnya, terima kasih buat Mas Rangga yang sudah meluangkan waktu sebelumnya. Iya Mas, sama-sama santai saja. Saya hari ini lagi free juga. Oke, siap Mas. Kita ngobrol santai aja ya, tapi semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Oke, Mas Rangga, menurut Mas Rangga, apa arti profesional kejujuran dan tanggung jawab dalam memimpin tim kreator digital karya di Guyon Wedding? buat saya sendiri profesional itu seperti datang tepat waktu, terus kerja sesuai job dan hasil yang sesuai kesepakatan klien. Kalau jujur itu awal ngomong apa adanya, jadi nggak janji, nggak ada kebohongan lah. Kalau tanggung jawab itu ya dari hari H sampai hasil akhirnya itu benar-benar diterima dengan baik dengan kliennya. Berarti walaupun namanya Guyon Wedding, kerjanya tetap harus serius ya, Mas? Iya, namanya Beyond Wedding, tapi kerjanya harus tetap sepenuh hati. Oke. Next kita langsung aja ya, pertanyaan selanjutnya. Selama ngerjain wedding atau event besar, pernah nggak Mas ngalami kendala dari tim sendiri? Dulu tuh pernah Mas, jadi biasanya itu soal komunikasi atau ada yang kurang disiplin gitu, kayak misalnya karyawannya terlambat dan sebagainya lah. Biasanya itu Mas itu langsung marah atau menasihatin Mas? Enggak sih, biasanya tuh ngajak ngobrol dulu terus cari solusinya. Habis itu ya dievaluasi bareng-bareng kurangnya apa sama tim lah gitu Mas. Hmm, Terus kalau buat mengatur tim fotografi, videografer, sama editor, itu kan semua jadi satu ya Mas. Biasanya itu sistem kerjanya itu bagaimana ya Mas? Jadi nanti itu job-nya itu dibagi dari awal misalnya siapa yang pegang tugas ini tuh udah jelas misal kayak terus ada timeline juga biar editingnya itu nggak molor jadi kliennya itu nggak merasa menunggu kita gitu Mas. Berarti semua itu udah tertata rapi dan sesuai jadwal ya Mas, sesuai urutan kliennya ya. Ya walaupun ya kalau di lapangan kan kadang ada masalah masalah gimana tapi kita harus tetap profesional fleksibel itu Mas. Oke oke. Kalau misalnya nih Mas, ada tim yang telat atau yang telat datang atau hasilnya kurang sesuai, Mas biasanya bersikap seperti apa ya Mas? Untuk itu sih biasanya ditegur baik-baik dulu lah. Kalau masih bisa dibina ya dibina, tapi kalau kesalahannya diulang-ulang ya bisa harus ditindak tegas. Karena kan ini menyangkut guyon wedding ini ya, jadi harus ditindak dengan tegas. Oh, oke. Sih, berarti harus profesional juga ya Mas dalam ini ya Mas. Oke, Iya, sekarang cuma kan harus jasa profesional. oke. Sekarang kan jasa foto atau video wedding itu kan banyak banget ya Mas. Gimana sih cara Mas Rangga itu menjaga integritas dan kualitas di tengah persaingan yang sangat ketat ini? Soalnya kan banyak banget nih ya Mas. Dari yang lain-lain itu ada yang jual murah tapi kualitasnya kurang atau jual murah kualitasnya bagus. Itu kan menurut Masnya bagaimana? Kalau di guyon wedding sendiri itu kami jujur dari awal paket apa yang kami kerjakan, terus nggak mau janji berlebihan. Nah, yang penting sudah ada kesepakatan dengan kliennya harganya sekian, terus harinya sekian gitu lah. Berarti Masnya lebih itu ya, apa ya, lebih meningkatkan kepercayaannya ya Mas kepada klien-kliennya. Iya, soalnya kan kepercayaan itu mahal. Jadi kalau udah ada klien yang setuju, terus kita nggak sesuai janji kan bisa menyebar misalnya jangan pakai guyon wedding nanti hasilnya gini 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 gitu mas. Itu nanti berefek ke Hmm, kita.
Gitu ya. Oke. Untuknya saya sudah sih pertanyaannya cuma cukup situ aja. Mungkin dari teman saya bisa menambahkan pertanyaan, Mas Yohanes. Oh ya, cek nama suara saya udah masuk ya Mas? Oh, udah Mas. Sudah, Oke sudah Mas. ngobrol santai aja ya Mas Yohanes. Oke. Ya, santai saja. Untuk ini ada pertanyaan selanjutnya ya Mas. Itu menurut Masnya sendiri, Mas Rangga ini seberapa penting sih seorang leader dalam memberi contoh ke timnya? Jadi perannya itu menurut saya ya itu penting banget. Kalau leadernya santai tapi tanggung jawab, tim biasanya ikut. Saya juga usahain datang lebih awal, terus ikut turun ke lapangan, ikut bantu-bantu progresnya di lapangan itu ngapain aja. Jadi kalau misal di lapangan itu kurang ini, pasti saya ada gitu. Oh, berarti timnya itu leadernya itu kayak memberi contoh ke tim ya Mas? Ya bisa jadi seperti itu mas. Jadi misal kurangnya apa kita nutupin lah intinya bareng-bareng. Iya. Ya oke Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kalau tantangan terbesar dalam memimpin tim kreatif kayak Guyon Wedding itu apa ya Mas kira-kira? Kalau tantangan itu banyak mas sekitar salah satunya yaitulah karakter. Jadi kan kita ngambil orang itu beda-beda mas. Ada yang santai, ada yang gerusa-gerusu, terus ada yang perfeksionis. Tugas dari saya itu nyatuin semuanya gimana biar itulah intinya mas. Oh, oke oke Mas. Terima jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu menurut Mas beda nggak sih cara mimpin tim waktu wedding sama sama event non formal? Beda Mas. Jadi kalau wedding itu kan nanti acaranya sakral terus nggak bisa diulang. Jadi harus sekali jadi gitu loh, Mas. Jadi kalau harus lebih detail dan hati-hati dalam wedding event ini. Beda kalau non formal kan nanti bisa diulang atau gimana-gimana gitu Mas. Berarti itu sakral banget ya. Soalnya cuma sekali ya Mas. Iya, Oke, soalnya kan kalau Mas ya wedding kan misal sekali aja gitu Mas. Jadi diusahain dari kita itu perfect gitu Mas. oke siap Mas. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya itu kalau melihat sekarang sistem kerja di Guyon Wedding itu kira-kira menurut Mas sudah efektif atau belum ya? Kalau menurut saya sudah cukup efektif ya Mas, tapi masih perlu ditingkatkan di manajemen waktu editing dan komunikasi setelah acaranya. Jadi kan biar dari kliennya itu nggak nunggu-nunggu. Jadi selesai terus kita langsung editing, jadi langsung dikasih gitu biar mereka juga bisa lihat segera lihat hasilnya gitu Mas. Siap berarti ya penting banget ya manajemen waktu. Oke, pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Mas. Oke, terakhir Oke Mas. pesan buat mahasiswa atau kreator digital muda yang mau terjun ke dunia wedding itu kira-kira apa ya Mas? Untuk yang ini tuh biasanya tuh skill. Jadi skill itu yang paling penting dan tapi di luar skill itu yang penting jujur, tanggung jawab dan bisa dipercaya. Walaupun skillnya bagus tapi kalau nggak jujur kan itu di dunia kerja itu sulit untuk dipercaya mas. Itu yang bikin orang mau kerja bareng kita lagi. Jadi walaupun punya skill banyak tapi kalau bohong terus telat terus itu kan jadi citra buruk buat kami sendiri mas. Oke oke Mas. Jadi itu ya penting banget ya Mas. Oke, waktunya Ya, saya kembalikan ke teman saya Mas. Oke, ya. itu aja sih ya Mas, beberapa pertanyaan dari kita untuk seputar pengalaman Mas selama jadi ketua wedding Guyon Wedding ini. Ya kan, Mas sudah berlintas kemana saja, kita juga tahu kan, dan Masnya juga mengambil job di daerah Solo Klaten yang lebih diutamakan ya Mas. Oke, terima Iya kasih banyak betul. buat Mas ini atas waktu dan sharingannya. Semoga obrolan ini menjadi pembelajaran buat kami semua. Amin Mas, semoga sukses semua ya Mas ya. Amin, amin, amin. Amin Oke, Mas. Makasih Mas. sekian. Oke, oke, sekian video kali ini. Saya akhiri. Kita lanjut obrol-obrolan yang lain.
seputar-seputar yang lain di next video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.